Hati-hati dan tetap waspada terjadinya gempa megatrust Selat Sunda, karena baru kemarin terjadi gempa lagi. Gempa berkekuatan 5,4 magnitudo mengguncang Kabupaten Pesisir Barat Lampung, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 pukul 17.19 WIB atau jam 5 sore lewat 19 menit, dengan pusat gempa sekitar 15 km di barat daya wilayah tersebut. Ini adalah wilayah Selat Sunda, yaitu pertemuan antara Pulau Jawa bagian barat dengan Pulau Sumatera yang bagian selatan bagian ke timur. Jadi BMKG melaporkan gempa berkekuatan 5,4 magnitudo mengguncang Kabupaten Pesisir Barat Lampung pada hari Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 pukul 17.19 WIB dengan pusat gempa sekitar 15 km. Ini berada di dalam laut ya, di barat daya wilayah tersebut, yaitu wilayah Selat Sunda ini. Oleh sebab itulah mari kita perbanyak zikir dan doa. Jangan lupa kemudian terlena. Kita harus tetap hati-hati dan waspada. Mengapa? Karena memang banyak ya yang memprediksi. Nah, kalau gempa ini adalah potensi karena retakan lempengan sudah nyata. Sehingga para ilmuwan mengatakan ini bukan prediksi, bukan ramalan, tetapi potensi gempa megatrust. Nah, adapun masalah waktunya ini adalah prediksi. Prediksi itu seperti ramalan lah, tetapi ini prediksi ya. Jadi beberapa ulama, beberapa kiai yang memprediksi potensi gempa megatrust ini diprediksi kemungkinan akan terjadi pada bulan November dan Desember tahun 2024. Karena mengingat gempa tsunami di Aceh tahun 2004 loh ya, di Aceh. Sekarang ini tahun 2024, berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Itu kalau di Aceh terjadinya setelah Natalan. Setelah Natal tanggal 25, berarti tanggal 26 Desember tahun 2004. Nah, kalau menurut ramalan ini ya, ramalan atau prediksi dari beberapa orang termasuk juga paranormal, ini memprediksinya November atau Desember. Nah, kemungkinan besar itu adalah Desember. Nah, apakah gempa itu bisa ditolak? Bisa. Gempa itu bisa ditolak dengan kekuatan doa. Oleh sebab itulah, jika mayoritas umat Islam di Indonesia mau berdoa membaca sholawat Munjiat Qasirah. Nah, sholawat Munjiat Qasirah itu pernah kita share. Sholawat Munjiat artinya sholawat penyelamat, Qasirah artinya pendek. Karena ada sholawat Munjiat yang tawilah, yang panjang. Ini jarang orang yang mampu untuk menghafalkannya. Sehingga kita pilihkan amalan yang pendek, sholawat Munjiat, sama-sama Munjiat, sama-sama yang berfaedah untuk menyelamatkan, penyelamat, tetapi redaksinya pendek, sehingga disebut sebagai sholawat Munjiat Qasirah. Nah, jika mayoritas umat Islam di Indonesia ini mau berdoa membaca sholawat Munjiat Qasirah, maka semoga Allah Jalla Jalaluh menunda terjadinya gempa megatrust. Kalau menolak kayaknya sulit, karena memang sudah potensi terjadi gempa megatrust. Oleh sebab itulah, salah satu fadilah sholawat Munjiat Qasirah ini adalah memohon kepada Allah untuk menundanya. Menundanya sampai kapan ya? Sampai waktu yang lama lah pokoknya. Asalkan mayoritas umat Islam Indonesia ini masih mau mengamalkan sholawat Munjiat. Baik itu sholawat Munjiat yang tawilah, yang panjang, maupun sholawat Munjiat yang Qasirah. Oleh sebab itulah, siapapun yang sudah mampu menghafalkan sholawat Munjiat yang tawilah, yang panjang, silahkan diamalkan, dibaca sebanyak-banyaknya. Dengan maksud dan tujuan niatnya adalah memohon kepada Allah agar Allah menunda terjadinya gempa megatrust. Niat itu penting. Jadi kita niat dalam hati, ya Allah, dengan fadilah sholawat Munjiat yang saya baca ini, ya Allah, tundalah terjadinya gempa megatrust. Adapun kalau sholawat Munjiat Qasirah, ini redaksinya
sangat pendek sekali, mudah untuk dihafalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il balaya. Ini sholawat munjiat yang pendek sehingga mudah untuk dihafalkan. Oleh sebab itulah siapapun yang mendengarkan video ini jangan malas untuk ikut mengamalkan. Karena siapa tahu sholawat Anda lah yang diterima oleh Allah. Sehingga sholawat Anda bisa menjadi sebab Allah Jalla Jalaluhu menunda terjadinya gempa megatrust. Ya, sekali lagi menunda. Mengapa menunda? Ya karena memang gempa megatrust itu sudah potensi, retakannya sudah parah. Oleh sebab itulah kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah menunda terjadinya gempa megatrust. Nah, bagaimana cara mengamalkan sholawat munjiat qasiroh? Ya diamalkan, dibaca saja langsung. Dibaca di mana? Yang di mana saja, kapan saja. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Ya, sekali lagi, boleh dibaca di mana saja, kapan saja, sebanyak-banyaknya. Tapi ingat niat dan tujuannya memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari seluruh bencana malapetaka. Karena artinya makna sholawat ini begini, Allahumma sholli wa sallim, ya Allah berikanlah sholawat. Berikanlah sholawat artinya sholawat ini rahmatu ta'zim dari Engkau ya Allah, wa sallim, dan selamatkanlah oleh Engkau ya Allah, wa barik, dan berkailah oleh Engkau ya Allah, ala sayyidina, atas Tuhan kami Muhammadin ya Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammadin, dan atas keluarga Tuhan kami Muhammad. Sholatan dengan suatu sholawat tunji yang menyelamatkan oleh Engkau ya Allah pada kami, biha dengan wasilah sholawat itu. Ini kita namanya tawasul dengan sholawat. Tawasul itu wasilah, tawasul atau wasilah artinya perantara. Perantara sholawat itu, ya Allah selamatkanlah kami min jami'il balaya, dari seluruh balak malapetaka, bencana musibah. Baik bencana musibah malapetakanya adalah tentang bencana alam atau musibah ekonomi, musibah kemanusiaan dan seterusnya. Ini redaksinya sholatan tungcina biha min jami'il balaya. Oleh sebab itu mari dihafalkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il balaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il balaya. Silakan dihafalkan, kemudian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.